Davin berdiri bersetegap dada, sepasang matanya yang menjorok ke dalam itu memandangi sosok wanita yang sedang bermain roller sport. Dia sedikit lebih lincah daripada kemarin. Kadang-kadang wanita itu tertawa, kadang-kadang berpekik saat nyaris terjatuh. Meski baru beberapa hari berlatih, tapi kemampuannya meningkat dengan cepat. Kedua sudut bibir Davin terangkat menyaksikannya. Ia merasa senang karena Jingga yang dulu murung, kaku, dan pendiam itu perlahan-lahan berubah menjadi lebih berani dan percaya diri. Namun, senyuman Davin perlahan sirna saat ia mengingat percakapan mereka di studio 3 hari yang lalu. Saat itu Jingga mengatakan tentang mimpi buruknya yang terus berulang dengan mimpi yang sama. Jangan terlalu dipikirkan sayang, itu cuma mimpi. Bisa saja mimpinya berulang-ulang karena kamu terus memikirkannya, ucap Davin saat itu dengan berpura-pura tenang. Beruntung Jingga setuju dengan ucapannya sehingga wanita itu tidak membahas mimpinya lagi. Davin kemudian mendongak menatap langit biru tanpa awan dengan wajah serius. Ia bergumam, sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan? Jika pada akhirnya Jingga harus mati, lalu kenapa aku dikirim ke sini? Dev? Teriakan Jingga membuyarkan lamunan Davin, membuatnya terkejut. Ia segera maju menangkap Jingga yang sedang menghampirinya dan nyaris terjatuh ke belakang. Davin meraih tangan wanita itu, menariknya hingga Jingga berakhir dalam pelukannya. Aku bilang hati-hati, ucap Davin dengan raut muka serius. Kalau nggak hati-hati, kamu bisa jatuh dan bisa membuat tubuhmu cedera atau terluka. Kamu mau mencelakai dirimu sendiri. Bibir Jingga sedikit merengut. Aku sudah hati-hati, tapi aku kan belum mahir melakukannya, jadi masih sulit menyeimbangkan badan. Gerutunya tanpa ragu. Aku sewa pelatih profesional saja kali ya. Ada pelatih di rumah, tapi galaknya nggak tanggung-tanggung. Davin mengerjap. Ia sama sekali tidak menyangka Jingga akan melontarkan kalimat seperti itu. Padahal Jingga yang dulu ia kenal adalah kaku dan tidak berani bicara belak-belakan. Syukurlah, batin Davin. Galak tapi ganteng itu masih lebih baik daripada galak tapi jelek. Pelatih di luar sana belum tentu sesabar aku menghadapimu. Aku Davin dengan jumawa. Mata Jingga menyipit, alih-alih menjauh, ia malah melingkarkan tangannya di pinggang Davin, membuat Davin seketika menelan saliva dengan berat. Orang sabar itu nggak akan marah-marah seperti barusan. Jingga pura-pura cemberut. Aku nggak marah. Davin menarik nafas panjang dan mengeratkan pelukannya. Tapi aku sangat khawatir terjadi sesuatu yang buruk padamu. Aku nggak mau kamu terluka atau kesakitan. Jadi sebisa mungkin aku harus menjagamu dengan baik. Jingga tertegun, matanya sedikit berkaca-kaca karena haru. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku dan menjagaku, ucapnya seraya membenamkan wajah di dada Davin yang beraroma wudi itu. Aku juga akan menjaga diriku dengan baik. Keduanya kembali ke dalam rumah setelah Davin membantu melepaskan sepatu roda dari kaki Jingga. Perkembanganmu bagus sekali. Besok atau lusa kamu akan jadi pemain profesional. Jingga menatap Davin dengan mata disipitkan. Itu terlalu berlebihan, Dev. Aku tahu kamu sedang bercanda. Kalau bercanda setidaknya buat ekspresimu menjadi lucu, bukan serius seperti itu, ujar Jingga seraya berjalan di samping Davin menghampiri Oliver. Davin meringis, tampak seperti sedang menyeringai. Selera humorku memang buruk, akunya jujur. Ia segera mengambil Oliver dari baby chair yang sejak tadi dijaga Arum ke pangkuannya. Sementara itu, Jingga mengambil jus dari kulkas dan menuangkannya ke dalam 2 gelas kosong. Ia kembali ke sofa tempat Davin dan Oliver duduk, kemudian menaruh 2 gelas jus itu di meja. Ia duduk di samping Davin, memperhatikan ayah dan anak itu yang sedang berkomunikasi. Davin dengan gaya bicaranya yang kaku, dan Oliver dengan bahasa bayinya yang belum bisa dipahami. Dev, handphone kamu bunyi. Ada yang telepon sepertinya, ucap Jingga setelah ia mendengar deringan ponsel Davin dari atas meja. Davin meraihnya, menatap layar ponsel sejenak dan berkata,
Tunggu sebentar, aku angkat telepon dulu. Jingga mengangguk, mengiyakan. Ia mengerti Davin menjauh darinya, mungkin karena panggilan itu sangat penting. Saat Davin menjauh, Oliver merengek, ingin ikut bersama Davin. Jingga berusaha menenangkannya, tapi Oliver justru malah merangkak cepat menghampiri Davin yang berdiri di dekat jendela lebar. Sayang, papa lagi nelpon dulu sebentar. Kita lihat dari sini ya, bujuk Jingga sambil menggendong Oliver dan berdiri tak jauh dari Davin supaya Oliver bisa melihat sosok pria itu. Dan pada saat yang sama, Jingga bisa mendengar cukup jelas ucapan Davin kepada si penelpon. Sudah saya katakan dari sebelumnya, saya tidak akan mengizinkan Jingga hadir di persidangan, ucap Davin dengan suara tegas. Dia sudah cukup menderita dengan masalah ini, jadi saya tidak mau menambah bebannya lagi di persidangan nanti. Jingga tertegun mendengarnya. Iya, saya tahu, tapi apakah mereka tidak bisa hanya menggunakan video itu sebagai bukti? Davin mengusap wajahnya dengan kasar. Baik, saya tutup dulu. Nanti saya hubungi lagi. Jingga sedikit terkejut saat Davin tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Setelah menurunkan ponsel dari telinga, mata Jingga mengerjap, lalu meringis kecil. Oliver ingin ikut kamu, jadi dia menyusul ke sini. Maaf, aku nggak bermaksud menguping pembicaraan kamu, ucap Jingga dengan perasaan bersalah. Davin menghela nafas panjang. Ia mendekat dan mengambil alih Oliver dari Jingga terlebih dulu. Kemudian ia berkata, kamu sudah dengar semuanya? Jingga menggeleng. Enggak semuanya, tapi aku tahu apa yang kalian bahas. Aku sengaja enggak memberitahumu, kata Davin seraya mengusap pipi Jingga dengan tangan yang terbebas. Sebenarnya surat panggilan dari pengadilan untuk saksi yaitu kamu sudah aku terima dari beberapa hari yang lalu, tapi aku nggak bisa membiarkan kamu hadir di sana. Kamu nggak perlu menerima beban yang lain lagi. Jingga meraih tangan Davin dari pipinya, lalu menggenggamnya. Tapi bagaimana dengan saksinya? Bukankah saksi korban harus hadir di persidangan? Memang, Davin membenarkan, tapi aku masih ada saksi lain selain kamu. Aku akan bicara dengan Nancy. Dia pasti bersedia hadir. Dia lagi di Singapura menemani ibunya kan? Iya, tapi dia pasti mau, walaupun terlihat menyebalkan, tapi dia wanita yang baik. Jingga mengangguk setuju. Nancy terlihat baik, meski Jingga sempat memandangnya tidak baik saat Nancy tiba-tiba mencium pipi Davin. Kala itu, di pesta perusahaannya Chelsea, mengingat kejadian itu, Nancy yang mengecup pipi Davin dan pujian Davin barusan bahwa Nancy wanita baik membuat hati Jingga seketika disusupi perasaan kesal. Dia mantan kekasih kamu, jadi kamu pasti sangat mengenalinya dengan baik. Ekspresi Jingga sedikit berubah keruh. Davin memandanginya, lalu tersenyum kecil. Jangan cemburu. Aku sama sekali nggak pernah mencintainya. Aku nggak cemburu, sanggah Jingga dengan cepat. Kalau nggak cinta, terus kenapa mengencani dia hanya untuk bersenang-senang? Davin mengetikkan bahu. Masa remajaku sangat membosankan, dan mengencani banyak wanita bisa membuat hidupku sedikit lebih menarik. Bisa-bisanya dia bicara belak-belakan, dan itu membuat Jingga semakin cemburu. Aku harap sikapmu itu nggak terulang lagi, katanya sambil pergi dari hadapan Davin. Davin terkekeh-kekeh. Ia menyusul Jingga dan merangkul pinggangnya. Mana bisa aku kembali seperti dulu, kalau kamu saja sudah cukup. Dan harus kamu tahu, sebelumnya aku nggak pernah mencintai wanita sampai sedalam cintaku padamu. Jadi jangan cemburu, kamu satu-satunya untukku, ujar Davin tanpa ragu-ragu yang membuat pipi Jingga seketika merona. Hari persidangan Chelsea pun akhirnya tiba. Meski pada awalnya Davin tidak mengizinkan Jingga untuk hadir sebagai saksi, tapi pada akhirnya Jingga berhasil meyakinkan Davin bahwa dirinya sanggup duduk di depan hakim. Karena sebagai saksi korban, Jingga harus hadir untuk memberikan keterangannya. Jingga dan Davin duduk berdampingan bersamaan dengan Lucy dan Anthony.
yang juga turut hadir dalam persidangan hari ini. Di deretan kursi yang lain, keluarga inti Chelsea juga tampak hadir. Nita berkali-kali kedapatan sedang menatap tajam ke arah Jingga, namun Jingga berusaha menghiraukannya meski hatinya terusik saat Chelsea dihadirkan ke dalam ruangan dan duduk di kursi terdakwa bersama pengacaranya. Chelsea sempat menatap pada Jingga dengan tatapan penuh amarah. Jingga menghela nafas berat. Jika boleh jujur, ia pun marah pada Chelsea. Untuk itulah ia memberanikan diri datang meski tak pernah benar-benar siap. "Jangan hiraukan," bisik Davin seraya menggenggam tangan Jingga dengan erat. "Abaikan saja mereka. Jangan sampai sikap mereka mempengaruhi kondisi hatimu." Aku akan baik-baik saja," ucap Jingga tersenyum. Davin sepertinya paham apa yang Jingga rasakan sekarang. Sementara itu, Lucy dan Anthony tidak banyak berkomentar. Lucy tampak masih berusaha mempercaya Chelsea dan menganggap perbuatannya itu sebagai akibat dari rasa cemburu, dan menurutnya itu adalah hal yang wajar mengingat Chelsea sudah menaruh harapan terhadap Davin selama bertahun-tahun. "Sorry aku telat." Nancy tiba-tiba datang dan duduk di samping Davin. Dia tersenyum lebar. "Sedang sidangnya belum dimulai kan?" "Belum," jawab Davin singkat. Nancy melambaikan tangan ke arah Jingga. "Hai, apa kabar? Kamu baik-baik saja?" Jingga tersenyum mengangguk. "Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah mau menyempatkan hadir di sini. Jangan sungkan, aku memang gak menyukai hal-hal yang berbau fitnah." Chelsea mencibir, melirik Chelsea sekilas. Dia menginginkan Davin, tapi dia berani melakukan cara yang kotor untuk mendapatkannya. "Well, kalau aku mau, aku juga bisa melakukan segala cara buat dapetin Davin, tapi aku sudah bertaubat dan aku tahu Davin sudah nggak bisa dimiliki siapapun lagi." Cerocosnya panjang lebar yang membuat Jingga ternganga dan Davin menyipitkan mata ke arahnya. "Aku tahu kamu orang baik, Nancy." Jingga tersenyum manis dan hangat. "Jangan membuat istriku cemburu," timpal Davin pada Nancy. Nancy menahan tawa. Jingga mencubit perut Davin keras-keras, tapi Davin sama sekali tidak menunjukkan rasa sakitnya akibat cubitan itu. "Jangan bicara sembarangan," bisik Jingga kesal. "Aku nggak cemburu." Percakapan mereka terinterupsi oleh suara pengumuman bahwa sidang akan dimulai. Ketiganya berubah serius. Persidangan dimulai. Suasana tegang seketika menyelimuti seisi ruangan. Satu persatu bukti ditunjukkan dan beberapa saksi termasuk Nancy turut memberikan kesaksiannya. Jingga duduk dengan gugup di kursi saksi tanpa menghiraukan tatapan Chelsea yang terus terarah padanya. Telapak tangan Jingga berkeringat karena gugup. Hakim duduk di atas podium memandang serius ke arah Jingga. Ia memberikan isyarat pada Jingga untuk memulai keterangannya. Yang mulia, saya adalah Jingga dan saya adalah korban dari tindakan fitnah yang dilakukan oleh terdakwa Chelsea. Suara Jingga sedikit bergetar saat mengucapkan nama terdakwa, tetapi ia tetap melanjutkan tanpa ragu-ragu. "Saya dijatuhkan oleh tuduhan palsu yang menghancurkan reputasi dan kehidupan saya. Chelsea telah mencemarkan nama baik saya di mata masyarakat dengan tuduhan yang tidak berdasar. Saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Chelsea. Saya tidak pernah menyentuhnya, apalagi mendorongnya seperti yang dituduhkan oleh terdakwa. Semua tuduhan itu adalah kebohongan." Suara Jingga terdengar semakin yakin, semakin kuat seiring dia melanjutkan keterangannya. "Saya hadir di sini untuk mencari keadilan, untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Saya meminta kepada Yang Mulia dan seluruh hadirin di ruang sidang ini untuk memperhatikan kebenaran dan memberikan keadilan kepada saya." Hakim mengangguk menghormati kesaksian Jingga, mencatat setiap kata yang diucapkannya dengan serius. Setelah Jingga selesai
memberikan kesaksiannya. Beberapa menit kemudian, ruang sidang dipenuhi dengan keheningan. Chelsea tampak geram, tatapannya semakin tajam. Seraya mengepalkan tangan, Jingga kembali ke tempat duduknya, disambut oleh senyuman David. Senyum yang syarat akan kebanggaan pada Jingga. "Terima kasih," ucap David, seraya mengecup punggung tangan Jingga yang dingin dan berkeringat. "Kamu sudah melakukan yang terbaik, dan barusan kamu benar-benar keren. Aku bangga padamu." Kata-kata David membuat ketegangan di wajah Jingga seketika mencair. Perasaan gugupnya menyublim menjadi perasaan haru dan lega. Setelah sidang selesai dan persidangan selanjutnya akan dilaksanakan minggu depan, David membawa Jingga untuk cepat-cepat keluar dari tempat tersebut. David memutuskan untuk membawa Jingga ke sebuah pantai yang jauh dari keramaian untuk menghilangkan rasa penat Jingga setelah persidangan yang melelahkan. Keluar dari mobil, Jingga menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Aroma laut tercium sangat khas, semilir angin menyibak rambut panjangnya. Jingga tersenyum kepada laut luas di hadapannya. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya David, seraya berdiri di belakang Jingga dan melingkarkan kedua tangan di perut ramping istrinya itu. "Masih gugup atau sudah merasa lega?" "Setelah aku lihat laut, perasaanku tiba-tiba lega dan ringan, seolah-olah semua beban di hati aku terangkat semua. Syukurlah, ideku untuk membawamu kemari jauh-jauh gak sia-sia." David terkekeh-kekeh. Ia segera mendaratkan. Saat wanita itu menoleh ke arahnya, David tak ingin membuang kesempatan. Jingga sempat menahan nafas sebelum akhirnya David menjauhkan wajah mereka kembali. "Dev, kita jalan kaki di sana." Jingga menunjuk ke tepi pantai, berusaha menghilangkan perasaan gugupnya. David mengangguk, mengiyakan. Keduanya melepas sepatu dan Jingga menolak. Saat ditawari sandal, "Aku ingin bersentuhan langsung dengan pasir." "Boleh, tapi harus hati-hati, jangan sampai menginjak benda tajam," kata David seraya berjongkok di depan Jingga, membantu melipat celana istrinya hingga lutut. Lalu ia melakukan hal yang sama pada celananya sendiri. Jingga menaruh tangannya pada telapak tangan David yang terulur ke arahnya. Mereka kemudian berjalan santai sambil bergandengan tangan. Sesekali air yang tersapu ombak menerjang kaki mereka berdua. "Sayang," panggil David, membuat Jingga langsung menoleh. Apa ada hal lain yang sejak dulu ingin kamu lakukan, tapi sampai sekarang belum tercapai?" Apa ya?" Jingga tampak berpikir jenak. "Punya studio sendiri, bermain roller sport, sudah tercapai. Kalau yang belum, main sepeda dan mendaki gunung sambil berkemah." David menatap wajah Jingga dengan lekat. "Mendaki gunung itu bukan sesuatu yang mudah. Kamu yakin ingin melakukannya?" Jingga mengangguk. "Karena dulu kaki aku gak stabil, dan saat dibawa berjalan jauh sedikit saja, kaki kiri aku akan sakit," ujarnya dengan tatapan mengenang. "Makanya impian aku saat itu, aku ingin mendaki gunung. Seandainya saja kaki aku bisa sembuh, aku ingin menantang diriku sendiri. Setinggi apa aku bisa mendaki?" David mengerjak. Tatapannya berubah sendu saat mengingat waktu yang ia miliki hingga akhir bulan nanti semakin menipis. "Gunung mana yang ingin kamu daki?" Aku ingin ke Semeru, Rinjani, atau ke Gede." Jingga tertawa. "Tapi aku bukan pecinta alam, jadi rasanya mustahil aku bisa mendaki ke salah satu gunung itu." "Kenapa harus mustahil? Kamu harus percaya sama kakimu sendiri." David berdecak lidah. Ia memeluk kepala Jingga hingga terbenam di dadanya seraya terus melangkah. "Kalau begitu mulai besok kamu harus sering jogging. Aku akan menghubungi Dr. Eugenio. Apa kamu boleh mendaki gunung atau enggak?" "Kamu akan mengajakku mendaki gunung?" "Iya," jawab David, "tapi dengan catatan kalau dokter memperbolehkanmu." Mata Jingga seketika berbinar cerah. Ia mengangguk cepat. Sebaiknya kita tanya dokter dulu." Kata-kata David membuat Jingga memiliki harapan untuk menggapai mimpi-mimpinya. "Jingga,
langsung memeluk Davin untuk menyampaikan betapa bahagia dirinya, dan pelukannya membuat Davin seketika membeku dengan wajah menegang.